Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Gabriela Evita Floriana Siombing dengan NIM 2005040024 akan membahas mengenai hukum agraria nasional. Pertama, kita akan masuk ke dalam konsep hukum tanah nasional. Kita akan melihat rumusan konsepnya terlebih dahulu. Adanya hukum adat merupakan sebagai salah satu sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, yang mana berarti antara lain bahwa pembangunan hukum tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat yang dirumuskan dengan kata-kata komunalistik religius, yang mana komunalistik religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan. Seperti yang dalam PT saya, ada yang saya tulis, yaitu hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum nasional. Kemudian ada yang sifat komunalistik, religius, konsepsi hukum internasional yang ditujukan pada pasal 1 ayat 2, yang mana berbunyi, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Di dalam hukum adat, adanya dikenal tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Maka dalam hukum tanah nasional, semua tanah dalam wilayah negara adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Kemudian adanya unsur religius yang ditunjukkan pada pernyataan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Kalau kita melihat dalam konvensi hukum adat, sifat keagamaan hak ulayat masih belum jelas. Dengan adanya rumusan bahwa tanah ulayat sebagai tanah bersama adalah peninggalan nenek moyang, atau sebagai karunia sesuatu kekuatan yang gaib. Dengan adanya sila ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam hukum tanah nasional, tanah yang merupakan tanah bersama bangsa Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sifat religiusnya semakin jelas. Kemudian suasana religius suku internasional tampak juga dari apa yang dinyatakan dalam konsideran dalam pasal 5, yang merupakan sebagai salah satu pesan atau peringatan kepada pembuat undang-undang agar dalam membangun hukum tanah nasional jangan mengabaikan, melalaikan, dan harus mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agraria. Kemudian kita akan masuk kepada prinsip-prinsip hukum tanah nasional. Pertama, adanya asas nasionalitas. Kemudian adanya pasal 1 UU PA. Pada ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional. Ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air secara ruang angkasa termasuk dalam ayat 2, pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Jadi, bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari bangsa Indonesia. Jadi, tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah di daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dalam pasal 3 ayat 3, yang menyebutkan bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada selama di bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula.
Maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Kemudian adanya asas hak menguasai negara. Dalam pasal 2 UU PA ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat 1, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kalimat dikuasai bukan berarti memiliki, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi. Pada ayat 2, adanya hak menguasai dari negara, termasuk dalam ayat 1 yang memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, kemudian menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian hak menguasai dari negara tersebut ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Kemudian adanya asas pengakuan hak ulayat dalam pasal 3 UU PA yang berbunyi, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Kemudian adanya pasal 5 UU PA yang berbunyi bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar dalam hukum agama. Jadi, hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat sangat luas, yang meliputi semua tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Kemudian adanya asas tanah mempunyai fungsi nasional. Pada pasal 6 UU PA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kemudian ada asas perlindungan, pasal 9 ayat 1 junto pasal 21 ayat 1 UU PA yang berbunyi, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Pasal 11 ayat 2 UU PA, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan masyarakat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Kemudian adanya upaya penyusunan hukum agraria nasional. Yang pertama itu, langkah pertama, pada saat proklamasi kemerdekaan, memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Langkah kedua, namun dengan diproklamirnya kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta-merta pemerintah membentuk hukum agraria nasional. Langkah ketiga, dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Langkah keempat, adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan Indonesia setelah merdeka. Kemudian UU-PA sebagai hukum pertanahan nasional. UU-PA sebagai hukum pranasional mempunyai dua sifat, yaitu sifat national format dan sifat national material. Sifat national format dapat dilihat pertama, UU-PA dibentuk dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, disusun dalam bahasa Indonesia berlaku dalam wilayah Indonesia. Nilai sifat nasional material. Kehadiran UU-PA mengakhiri dualisme hukum yang berlaku sebelum diganti dengan sistem hukum tanah nasional yang didasarkan pada falsafah hukum adat. Kemudian UU-PA sebagai hukum agraria nasional. Adanya sifat nasional UU-PA, di mana UU-PA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. UU-PA juga merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria karena di dalamnya memuat program yang dikenal dengan Panca Program Agraria Reform Indonesia. Kemudian, adanya peraturan lama yang dicabut oleh UU-PA. Ada beberapa peraturan-peraturan yang UU-PA yang dicabut karena dianggap sudah tidak mengikuti perkembangan zaman dan harus di-upgrade. Kemudian adanya faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Pertama, faktor formal. Keadaan hukum agraria di Indonesia sebelum diundangkannya UU-PA merupakan keadaan peralihan keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan peralihan yang terdapat dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1940. Kemudian, faktor material. Hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Dualisme hukum ini dapat meliputi hukum subjek maupun objek. Menurut hukumnya, yaitu di suatu pihak berlaku hukum agraria barat yang hakim di dalam KUH Perdata, maupun Agrarrecht. Di pihak lain berlaku hukum agraria adat yang diatur dalam hukum adat tentang tanah masing-masing. Menurut subjeknya, hukum agraria barat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat. Di pihak lain, hukum agraria adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Kemudian adanya faktor ideal. Dari faktor ideal, sudah tentu tujuan hukum agraria tidak cocok dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD dan tujuan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemudian adanya hukum agraria modern. Ada pun beberapa faktor-faktor agraria modern yang terletak dari lapangan-lapangan, yaitu lapangan sosial, lapangan ekonomi, lapangan etika, dan lapangan ideal fundamental. Kemudian adanya faktor ideologi politik. Indonesia sebagai bangsa dan negara mempunyai keterkaitan hidup dengan negara-negara lain. Indonesia tidak dapat mempunyai kedudukan tersendiri terlepas dari keadaan dan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam menyusun hukum agraria nasional, boleh mengadopsi hukum agraria lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 dijadikan faktor dasar dalam pembangunan hukum agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional. UU-PA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3
UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UPA. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional, mempunyai dua substansi dan dari segi berlakunya yaitu tidak memberatkan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. UUPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaharuan agraria karena di dalamnya memuat program yang dikenal dengan pajak program agraria Reform Indonesia. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.